Nah, kalau sudah bersih kan enak. Kita mulai belajarnya bagaimana. Ya, sebelumnya ibu kita ketua kelas sudah pandai untuk membaca doa belajar agar apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah berdoa. Mulai. Terima kasih kepada kelas. Ya, hari ini sebelum pembelajaran dimulai mau dicek apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Gejalanya apa? Alfa, sakit, izin? Alfa. Kalau yang izin sakit siapa? Rafa? Izin sakit? Oh, main bola. Berarti tidak ada yang sakit ya? Oke. Nah, berarti alhamdulillah mungkin yang satu berhalangan itu juga belum tahu info apa. Semoga dia kita doakan agar besok bisa bergabung dengan kita sama-sama. Oke. Dalam pembelajaran hari ini setelah kita berdoa, Ibu pengen tanya siapa yang di rumah tahu lingkungan sekitarnya berbatas dengan siapa? Ada yang tahu lingkungan rumahnya, rumah masing-masing? Tetangga kalian tahu? Tahu. Siapa yang bisa mewakili untuk menyebutkan tetangganya di sebelah, nama orang tuanya kan, nama temanku? Tidak apa-apa. Kamu siapa? Agus berdiri. Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri tempat tinggal kamu. Namanya siapa? Amira. Terus di sebelah kiri kamu namanya siapa tetangganya? Agus. Kalau sebelah kanan? Oke, sebelah di depannya? Belakang? Belakang nggak tahu. Oke, beri tepuk tangan dulu. Laki mewakili untuk menyebutkan tetangga rumah, batasan-batasan kalian punya rumah. Ada? Edu, kamu Iki, silakan. Sambil rumah saya tetangga dengan Iya, terus sebelah kiri ya? Atau kanan? Sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah belakang? Tidak ada. Di belakangnya apa? Tembok. Oh, barangka. Ya, tidak apa-apa. Barangka. Oke. Berarti di depan? Di depan siapa? Dani. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sekarang ibu tanya lebih tadi di lingkungan rumah kalian. Lebih lagi. Siapa yang pernah dulu di Taman Nukila? Oke. Aikal. Ibu tanya di Aikal. Semua ya. Aikal, kalau dulu di Taman Nukila apa saja yang Aikal lihat di depan, di sebelah kiri, kanan, apa saja yang dilihat? Air laut. Terus di setelah air laut apa lagi? Pohon ada di samping. Nah, kalau di lautan berbatasan dengan lautan itu apa lagi yang kamu lihat? Apakah cuma lautan? Kapal? Lain dari selain dari itu? Apa? Pelabuhan? Ya, ada lagi. Setelah di laut itu apa lagi yang kalian lihat? Pulau. Ya, ada pulau apa saja? Pulau Tidore. Apa lagi? Mitala. Apa lagi? Halmahera. Oke, dari tepuk tangan. Tapi ibu hari ini setelah kalian sebutkan lagi karena menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu letak dan luas wilayah Indonesia, khususnya pada letak astronomi. Sebentar nanti ibu jelasin semuanya dulu, tapi sebelumnya
Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah kalian siswa harus mengetahui letak dan luas wilayah Indonesia secara astronomis. Yang kedua, letak dan luas wilayah Indonesia secara astronomis. Di sini dampaknya di dalam wilayah negara Indonesia. Bisa paham? Bisa. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah dua tadi. Ya, anak-anak? Semua berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semua berdiri. Dua, tiga. Sabang sampai Merauke, dari lagu yang kita nyanyikan sudah bisa kita tahu bahwa ternyata negara Indonesia itu terdiri atas beberapa pulau. Nah, tapi sebelumnya kita harus lihat dulu apa itu yang ada di wilayah negara Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat letak wilayah Indonesia itu ada beberapa aspek, ada 3. Yang pertama, kita harus melihat dari letak astronomis. Nah, letak astronomisnya itu di antara garis bujur dan garis lintang. Siapa yang tahu sebelum itu lihat dan tampilkan layarnya, siapa yang tahu garis lintang dan garis bujur? Ada? Pernah dengar tidak? Garis lintang dan garis bujur. Kamu, Diansa, silakan. Garis bujur dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Berarti ibu gambar dulu ya. Ini garis bujur dan garis lintang dari atas ke bawah. Beri tepuk tangan dulu. Kalau garis bujur benar, tapi tepatnya harus kita pakai arah mata anginnya, yaitu dari utara ke selatan. Kalau garis lintang otomatis dari mana ke mana? Dari timur. Ya. Nah, ini adalah garis yang dimana menghubungkan di dalam peta, dan garis itu biasanya dinamakan dengan garis khayal. Ya, sampai bilang itu garis khayal kan. Tapi garis khayal adalah di antara terdapat 2 garis, yaitu garis bujur dan garis lintang. Yang berikut adalah letak geografis. Nah, letak geografis wilayah Indonesia. Di sini melihat di posisi silang. Penempatan wilayah Indonesia itu berbatasan dengan apa saja? Posisi silangnya siapa yang tahu? Di antara 2 benua dan 2 samudra. Ya, kamu benua apa? Asia dengan benua apa? Barat. Oke, benua Australia. Kalau posisi silang yang berikut adalah di 2 samudra. Tadi Haikal sudah sebut samudra apa? Dengan kamu samudra? Yes, dari samudra Pasifik dengan samudra India. Ya itu dilihat dari letak geografis. Sekarang letak geologis. Kalau letak geologis ini 3 lempeng Indo-Australia. Atau siapa yang sudah pernah dengar lempeng? Lempeng itu apa? Lempeng kenapa? Lapisan bumi. Balik ke pertanyaan ya. Lapisan bumi. Nah, lapisan bumi di wilayah Indonesia ini terdapat ada 3 pertemuan lempeng lapisan tadi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Setelah itu sudah jelaskan, ini ada yang mau menanyakan? Sudah bisa paham semua? Oke, kalau itu ibu lanjut. Letak astronomis. Nah, kita bahas yang satu dulu. Hari ini kita akan membahas mengenai letak astronomis. Letak astronomis itu dilihat dari posisi yang tadi. Siapa yang sudah sebutkan tadi? Garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintangnya di mana dari barat pembelahan bumi dari 0 derajat Celcius. Di sini nanti membuat wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari yang full, sehingga di negara Indonesia memiliki iklim tropis. Selain dari itu, negara Indonesia kalian tinggal di negara Indonesia kan? Tapi bagian mana? Yes, bagian timur. Indonesia bagian timur. Nah,
dia punya bedanya di mana. Tapi sekarang ibu tanya, kalian di tempat tinggal yang sekarang, selama kalian menyadari bahwa hidup di negara Indonesia, apakah musim yang terjadi di wilayah di negara Indonesia atau di wilayah kalian khususnya itu musim apa saja yang terjadi? Hujan dengan musim panas itu saja, atau di sabab daerah ada yang musim panas? Kalau ada itu mau beronda lagi di situ. Kan cuma itu, ada lagi negara Indonesia mempunyai pertukaran malam dan siang. Itu sama, yaitu 12 jam malam, 12 jam siang. Beda dengan negara lain. Oke, nah ini yang ibu belum singgung tadi. Kalau letak wilayah Indonesia dilihat dari garis lintang dan garis ujungnya, yaitu antara 95 derajat Celcius bujur timur sampai 141 bujur timur. Kalau garis lintangnya yaitu dari 6 derajat Celcius lintang utara sampai 11 derajat Celcius lintang selatan. Jadi dari pengaruh ini yang paling tersebut sehingga wilayah Indonesia memiliki 3 waktu pembagian waktu yang ada di negara Indonesia. Apa saja waktu? Waktu Indonesia bagian barat, apalagi? Waktu Indonesia bagian timur dan waktu Indonesia tengah. Jadi sebelum kita melihat pembagian waktu, kita tahu dulu pulau-pulau yang ada di wilayah negara Indonesia agar kita tidak bingung. Jadi kalian perhatikan, ini peta Indonesia. Kalau kita melihat dari bentuk pulaunya, kalian sudah tahu. Berarti sebentar kalau misalnya kalian jalan lihat ada yang gantung baliho, ada yang menggambar. Oh, kalian sudah bisa tahu. Oh, itu Pulau Kalimantan. Pulau Nah, kalau ibu pakai ibu punya gambar sedikit. Ini adalah, perhatikan, Indonesia bagian barat. Yang ini adalah waktu Indonesia. Nah, jadi ini pembagian dari wilayah tadi. Jadi Kalimantan otomatis dia sebagian masuk di mana? Barat. Sebagian masuk di tengah. Penjelasan nanti sebentar ada peta yang lebih menjelaskan bahwa pembagian waktu melalui peta Pulau Indonesia. Nah, benar kan? Dari pembagian waktu tadi kita lihat bahwa di Kalimantan itu sebagian, berarti siapa tahu di sini Kalimantan apa? Coba kalau petanya di atas utara, selatan, barat, timur. Yang di atas berarti Kalimantan apa tuh? Kalimantan. Mantap, berarti sudah bisa tahu mana utara mana selatan. Jadi dari Kalimantan Utara itu dia ada dua provinsi yang masuk di dalam. Nanti sebentar kalian melihat bahwa di setiap pulau ini apakah ada satu pulau itu dia satu provinsi. Tapi tahu Maluku itu ada berapa provinsi? 2 provinsi apa ya? Ya, Maluku dengan Maluku Barat. Ini Maluku. Ini Maluku. Berarti satu pulau Maluku dia berapa provinsi? 2. Sekarang ibu tanya, Pulau Sumatera, ini Sumatera. Dia ada, apakah dia satu provinsi atau beberapa provinsi? Banyak provinsi kan? Siapa yang tahu Sumatera itu salah satu provinsinya apa? Sumatera Selatan, beri tepuk tangan. Itulah pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia. Jadi kita lihat dulu Pulau Sumatera berarti yang di dalam mulai dari barat yang paling ujung apa? Aceh. Ya, itu memang hebat. Pulau provinsi Nangro Aceh. Tidak salah, tahu biasa disebut dengan Aceh. Nah, sebentar nanti adik-adik lihat bahwa di dalam kota ini ibu sudah bagi kelompok ini, dan di dalam provinsi itu apakah dia masuk pembagian waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur. Nah, ini dia. Ini provinsi yang ada di setiap pulau. Sudah bisa paham? Jadi satu pulau itu terdiri atas beberapa provinsi. Bagi LKPD, cara
kalian tempelkan di dalam nomor provinsi tadi. Awas jangan sampai salah, jangan sampai di nomor 3 ini dia provinsi Papua, kalian bagi di Papua Barat. Jangan salah kan penempatannya. Nanti ada petunjuk di peta di sini. Ini membuat nama peta, nama provinsi dengan ibu kotanya. Terus keterangannya kalian membuat bahwa wilayah Papua masuk pada pembagian waktu Indonesia Timur. Berarti kalian tahu keterangannya di bawah. Nanti sebentar presentasi baru kalian bisa menyebutkan di depan. Bisa? Ibu kasih waktu kerjanya 15 menit saja supaya kita bisa presentasi. Oke, boleh? Boleh. Siap. Bagi kelompok 1 dapat Papua. Ini sudah ada. Jadi kalau lihat ini petunjuknya, dia tulis di sini dulu. Habis ditulis baru kita tulis. Iya, tulis di sini. Kalau memang tidak ini terlalu panjang, tulis saja di kertas ini buat kertas kecil. Nanti dia bicara. Yang penting gunting dulu. Gunting kan tulis dulu baru gunting. Nanti lihat yang lain lihat bahwa Papua ini dia masuk pembagian waktunya di mana sudah ada keterangan. Adik-adik lihat sini. Petanya sudah ada keterangan warna merah itu Indonesia bagian barat. Warna biru waktu Indonesia tengah. Warna kuning waktu Indonesia timur. Nah, di sini saja sudah sangat jelas. Tinggal kalian melihat bahwa pulau ini berarti dia masuk semuanya di waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Barat atau tengah. Bisa? Oke, silakan. Sumatera. Tadi kamu kan sudah sebut Sumatera kan? Jadi kita Sumatera lagi. Nah, terakhir kalian dapat Kalimantan, pulau yang lain juga. Ini petunjuknya. Jadi seperti ini. Ini contoh dari di Pulau Sulawesi. Tapi tulis dulu di sini. Nanti buat dia seperti cincin. Tempel di mana yang ada kotak tuh. Ada bulatan nomor tuh. Jadi tempel seperti ini. Bisa? Nama kelompok. Oke. Sudah bisa paham kan tugasnya? Karena kalian cuma segini saja kan? Tadi juga ibu kasih contoh. Jadi kalau kalian lihat sesuai dengan peta, sudah ada peta masing-masing kan? Yes, oke. Keterangannya mana di bawah? Ini kalian Sulawesi dia masuk di pembagian waktu bagian mana? Indonesia bagian tengah. Berarti boleh di sini, boleh garis saja begini baru kalian menjelaskan di sini.
dan Bangka Belitung, ibu kota Pangkal Pinang. Waktu apa Indonesia? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok Sumatera. Di sini ada yang mau menanyakan? Apa nih? Apa tadi kelompok? Pulau apa? Sulawesi. Silakan. Oke, silakan. Pulau Sulawesi masuk di bagian waktu Indonesia bagaimana? Bagian tengah. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Salam. Waalaikumsalam. Ya, oke. Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda, Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Selatan. Oke. Pulau Kalimantan masuk di pembagian waktu mana-mana saja? Waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Ibu minta bisa tidak? Yang waktu Indonesia Barat dia provinsinya apa saja? Ada provinsi apa? Ada di petana. Kalbar, Kalimantan Barat ya kan? Kalimantan Tengah. Kalau yang
serta belajar mengatasi rintangan dan menaklukkan Oke, ketakutan diri sendiri. jadi video tersebut siapa yang bisa memaknai maksud dari video tadi? Ya, dia berjuang agar bisa mandiri. Diawali oleh siapa yang mengajarkan dia? Ibu dia kan, ibu dia. Ya, dari situ dia mulai belajar ada lingkungannya, ada lingkungan sekitar yaitu ada perang atau sebagainya. Oke, setelah ini nanti tugas rumah yang akan kalian harus pelajari. Ini adalah masih dalam pembagian waktu, tapi ibu meminta kalian untuk menuliskan sesuai kelompok tadi. Kalian sebutkan flora dan fauna di Pulau Sumatera itu apa saja. Bisa kan? Flora dan fauna. Buat tugas untuk minggu depan dikumpulkan kembali. Dan insya Allah kita bertemu di pertemuan berikut, yaitu dengan judul pembelajarannya nanti rahasia. Kedepannya di minggu depan baru kita mulai. Ibu minta ketua kelas maju ke depan sebelum kita mengakhiri baca doa dulu. Silakan. Semua berdiri. Teman dalam pelajaran hari ini mulai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu di pertemuan berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.